Halo, Sobat Tuhan Yesus di mana saja berada, berjumpa kembali bersama kita, Armageddon TV Channel. Banyak dari kita penasaran atau tidak ya, kalau Tuhan itu bodoh atau jenius? Jawaban sudah pasti semua teman-teman saya di sini tahu lebih dari jenius. Tapi kalau saya pikir kadang-kadang orang-orang Kristen sendiri bingung dan tidak percaya diri tentang apa yang mereka punya tentang Injil atau Alkitab yang mereka percaya. Injil atau Alkitab yang dipunyai anak-anak Tuhan menurut saya benar-benar istimewa dan tidak ada buku atau tulisan yang lainnya lebih baik, bukan karena saya Kristen sejak kecil. Coba deh kalau orang tidak diselimuti rasa benci. Dia mau membacanya pasti dia sangat kaget dan kagum karena di situ berisi tentang pemikiran Tuhan yang ditulis oleh manusia yang sudah dipilihnya. Dan pasti walau dunia bergerak cepat dan semakin canggih, Injil atau Alkitab ini terus dengan mudah berdampingan dengan pemikiran orang-orang modern. Jadi perlu kita pahami bersama dan perlu belajar yang baik tentang pemikiran orang dahulu, bahwa hanya membaca Injil saja kita sudah mendapat berkah dari Tuhan, apalagi kita bisa menghafalkannya pasti lebih dari itu. Itu kebodohan yang luar biasa. Tuhan saja kalau berfirman selalu memberikannya dengan kiasan, misal, orang yang suci hatinya akan memiliki dunia ini. Ada lagi misalkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan itu perlu pemahaman yang luar biasa tentang firman Tuhan, tidak mungkin hanya dengan membaca dan menghafal isi Alkitab atau Injil kita bisa langsung masuk surga. Nanti semua orang setiap hari banyak yang cuma menghafal dan membaca kitab suci saja, dunia ini jadi gelap dan tumbuhan menjadi semak belukar. Bahwa firman Tuhan itu perlu pemahaman yang luar biasa dan mungkin menggunakan logika yang lumayan banget dan semua orang untuk bisa memahaminya butuh waktu yang berbeda-beda. Dan itulah kenapa Tuhan memberi kita akal budi untuk bisa selalu kita gunakan. Jadi mengenal Tuhan harus dengan kebaikan dan minta untuk Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Karena ketika kita sudah menjadi individu yang dipilih Tuhan, maka kita akan diberi pemikiran yang baik untuk memahami firman-firman-Nya dan pastinya kita tidak punya motif untuk mencari keuntungan ketika kita sudah paham tentang firman Tuhan. Lihatlah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan muridnya yang lain yang selalu hidup sederhana dengan usahanya sendiri tanpa mengambil keuntungan dari pelayanannya. Tuhan Yesus Raja kita semua, amin.